Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yeskiel Purba dari mahasiswa BINUS University dengan jurusan atau prodi Primary Teacher Education atau bisa dibilang pendidikan guru sekolah dasar. Ya, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran berbasis teknologi, berbasis virtual reality ya pastinya teman-teman, atau bisa juga dibilang VR. Ya, di mana web ini saya desain dengan menggunakan Orbis 360 derajat yang dimana tentunya bebas untuk semua orang dapat mengakses desain tersebut. Dan desain ini saya khususkan untuk anak kelas tinggi, anak SD kelas tinggi di antara kelas 5 dan kelas 6 dengan tema kebudayaan di Provinsi Maluku. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh PGSD Festival 2024 dan selamat atas terselenggaranya PGSD Festival 2024 yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Bangkalan. Oke, jadi kita akan lanjut dari halaman pertama di website ini. Ya, jadi pada website Orbis 360 derajat yang telah saya desain ini, saya mendesain dengan tema Provinsi Maluku, kebudayaan di Provinsi Maluku. Nah, di website ini kalian bisa eksplorasi bebas dengan menggeser-geserkan ke kanan dan ke kiri, dan juga ada interaktif lainnya, ada indikator-indikator yang perlu kalian tekan ya untuk bebas bereksplorasi. Di sini saya menyediakan berbagai macam jenis indikator atau tombol-tombol lainnya untuk memberikan informasi tentang kebudayaan di Maluku ini. Namun di halaman pertama, saya menunjukkan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajarannya. Terdapat kompetensi inti nomor 3, yang dimana memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan bertanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Nah, jadi sebenarnya di website ini kalian juga bisa mendengarkan langsung dari volume ini ya. Jadi ada tombol volume ini, namun itu semua udah ada suara saya. Jadi di sini saya akan ulangin aja untuk langsung menjelaskan secara detailnya. Nah, yang kedua adalah kompetensi dasar. Ada 2 kompetensi dasar. Yang pertama 3.1 yaitu menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Yang kedua ada 4.5 yaitu menceritakan manusia dalam dinamika, interaksi dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, yang kemudian yang ketiga ada indikator. Ada 2 indikator. 3.1 memberikan contoh keragaman suku, bangsa, dan budaya yang ada di daerah melalui gambar-gambar. Dan yang kedua, 3.2 siswa dapat membedakan keberagaman budaya yang meliputi rumah adat, pakaian daerah, dan lagu daerah yang berasal dari Provinsi Maluku. Nah, kemudian ada 2 tujuan pembelajaran juga, yang dimana siswa diharapkan setelah melihat gambar visual mengenai kebudayaan, mereka mampu membandingkan bentuk-bentuk keragaman suku, bangsa, dan budaya setempat dengan baik. Yang kedua adalah setelah melihat gambar visual mengenai kebudayaan Maluku, siswa mampu memahami pakaian adat, rumah adat, dan bahasa daerah dari Provinsi Maluku dengan tepat dan juga dengan benar. Oke, jadi untuk website ini, linknya akan saya taruh di deskripsi di bawah video ini ya, teman-teman ya. Jadi kalian bisa bebas untuk menekan-nekan atau bereksplorasi. Nah, kemudian kita bisa langsung aja ke halaman selanjutnya dengan menekan tombol intro yang ada di peta Maluku ini, peta Indonesia namun di daerah Maluku. Oke, langsung aja kita akan klik. Nah, teman-teman, ada yang bisa tebak nggak nih kita lagi ada di mana? Ya, benar sekali. Kita lagi ada di Anjungan Maluku yang berpusat di Taman Mini Indonesia Indah. Nah, pada slide kedua ini, kalian bebas untuk memilih kebudayaan mana saja yang ingin kalian lihat pertama kali. Nah, jadi caranya gampang banget. Kalian bisa geser ke kanan atau geser ke kiri. Lalu kalian bisa lihat ada 3 lingkaran bulat di kanan. Nah, kalian bisa interaksi nih. Ini adalah kebudayaan yang ada di Maluku. Yang pertama ada tarian adat di Maluku, yang kedua ada rumah adat di Maluku, dan yang ketiga ada pakaian adat di Maluku. Nah, setelah itu kalian bisa latihan soal yang ada di kiri yang berbentuk kotak. Itu setelah kalian sudah memahami ketiga budaya di Maluku ini. Oke, selamat berjelajah teman-teman. Oke teman-teman, pada slide ini kita akan membahas tentang tarian daerah yang berasal dari Provinsi Maluku. Nah, seperti yang kalian lihat, banyak sekali tarian daerah yang berasal dari Provinsi Maluku. Namun, salah satu contohnya yaitu tari Kabaresi.
Tari ini sebenarnya muncul karena terinspirasi dari semangat kepahlawanan Martha Christina Tiahau, yaitu seorang wanita berpejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang berasal dari Maluku. Nah, maka dari itulah sudah menjadi ciri khas dari tari Kabadesi di setiap pementasannya akan dibawakan oleh penari dengan gerakan yang agak cepat dan lincah, serta diiringi oleh alunan musik yang berasal dari tifa tobuang, toleng-toleng, suling bambu, dan juga rebana. Nah, yang kedua itu adalah tarian poco-poco. Nah, pasti kalian pernah dengar dong. Tarian ini pada tahun 2000-an sebenarnya dikenal sebagai gerakan senam di lingkungan militer. Namun, sering berjalannya waktu, tarian ini ternyata banyak yang menyukainya hingga terus menyebar ke berbagai daerah. Nah, tanya itu, tarian ini dibawakan dengan iringan lagu yang berjudul Poco-Poco. Pasti kalian pernah dengar lah. Yang diciptakan oleh seorang seniman asal Ambon bernama Arye Sapulete. Nah, oke teman-teman, jadi pada slide ini kita akan membahas mengenai rumah adat yang berasal dari Provinsi Maluku. Nah, banyak sekali rumah adat yang berasal dari Provinsi Maluku. Salah satu contohnya yaitu rumah adat Sasadu. Rumah adat Sasadu ini biasanya itu menjadi tempat ritual adat, tempat pertemuan, penjamuan tamu luar suku Sahu, acara pernikahan, hingga musyawarah adat. Nah, rumah Sasadu ini merupakan bangunan luas yang menggambarkan kearifan lokal suku Sahu. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, biasanya itu rumah ini mempunyai kepemilikan dari orang-orang suku Sahu. Nah, rumah Sasadu juga berbentuk segi 8 yang menunjukkan 8 arah mata angin. Dan juga berarti bahwa semua orang dari berbagai penjuru dapat masuk dari suku Sahu. Nah, suku Sahu juga terbuka untuk memberikan bantuan pada siapa saja yang membutuhkannya. Rumah Sasadu juga dibangun dari kayu dengan banyak tiang tanpa menggunakan paku, melainkan dengan sistem pasak. Wah, cukup menarik ya. Nah, yang kedua yaitu ada rumah adat Baileo. Rumah adat Baileo sendiri merupakan kepemilikan dari suku Huahulu, penduduk asli Pulau Seram dari Ambon. Baileo memiliki arti penting dalam eksistensi suku Huahulu. Hal itu bukan saja karena Baileo berfungsi sebagai tempat berkumpulnya warga untuk membahas berbagai masalah, tapi juga sebagai tempat mereka membicarakan strategi perang. Nah, berikutnya kita akan memasuki kebudayaan yang terakhir dari pakaian adat di Provinsi Maluku. Nah, kalau teman-teman geser ke kanan, kalian bisa melihat sepasang wanita dan laki-laki yang menggunakan pakaian adat cele. Nah, baju cele atau kain selele ini merupakan sebutan untuk pakaian adat Maluku yang dipakai oleh pria maupun wanita. Nah, untuk pria sendiri, baju cele terdiri atas kemeja putih dan jas cerah berwarna merah bermotif emas yang dipadukan dengan celana warna senada. Nah, untuk yang perempuan juga, baju cele berupa kebaya putih, lengan panjang yang terbuat dari brokat halus. Bagian bawahnya menggunakan kain tenun, sedangkan bagian pinggang memakai ikat pinggang perak berwarna pending. Baju cele juga dilengkapi dengan aksesoris lenso, yakni kain yang sapu tangan yang diletakkan di bagian pundak. Nah, kalau kalian geser lagi ke arah kanan, di situ ada sebagian banyak orang pria yang memakai pakaian adat kebaya datsa. Nah, kebaya datsa ini merupakan pakaian yang khusus dikenakan kaum pria dan wanita pada acara pesta rakyat. Dengan masa model merah putih, kebaya dansa memiliki model kerah yang bulat tanpa penggunaan kancing. Pria menggunakan bawahan celana panjang, sementara wanita memakai rok kain polos atau motif. Wah, nggak kerasa ya, kita sudah menjelajahi berbagai macam budaya yang berasal dari Provinsi Maluku. Nah, sekarang saatnya kita berlatih. Teman-teman bisa menjawab kelima soal yang tertulis di halaman ini ya teman-teman. Oke, jadi selamat berlatih. Setelah kalian semua mempelajari tentang tarian adat Provinsi Maluku, rumah adat Provinsi Maluku, dan juga pakaian adat Provinsi Maluku, kita akan berlatih untuk mengembangkan pengetahuan kita. Oke, jadi nomor 1, apa nama provinsi dan ibu kota dari kebudayaan ini? Kalian bisa bebas bereksplorasi melalui website yang akan saya cantumkan di deskripsi video di bawah ini. Kemudian nomor 2, sebutkan 2 nama tarian daerah dari Provinsi Maluku. Nah, tadi kan kita sudah bahas ya, teman-teman ya. Bisa mau pakai yang tadi, atau kalian bisa bebas bereksplorasi dengan mencari informasi pengetahuan lainnya. Atau kalian udah tahu selain tarian daerah yang telah saya sebutkan, kita belajar, mungkin kalian tahu ada 2 atau mungkin ada 3 atau ada 4 tarian daerah lainnya di Provinsi Maluku. Kalian bisa jawab di kolom komentar. Nomor 3, bagaimana cara menjaga keberagaman budaya di NKRI? Jelaskan. Nah, gimana caranya? Kalian bisa jelaskan juga di kolom komentar.
Yang keempat, judul lagu apakah yang dipakai menjadi background dalam pembelajaran virtual ini? Nah, kalau anak-anak semua belum tahu apa itu background, background itu adalah lagu yang ada di belakang layar. Nah, karena di sini saya mematikan volume, jadi tidak terdengar. Jadi kalian bisa bebas bereksplorasi. Sekali lagi, linknya akan saya cantumkan di deskripsi video di bawah ini. Jadi kalian bisa tahu video apa atau lagu apa, judul lagu apa yang dipakai menjadi background dalam pembelajaran virtual ini. Nah, nomor yang terakhir, nomor kelima adalah tulislah masing-masing satu kebudayaan di Maluku yang menarik bagi kalian. Entah itu rumah adat, pakaian adat, dan tarian adat, serta kalian bisa jabarkan atau berikan alasannya. Itu ya, di halaman terakhir yaitu daftar pustaka. Ya, di sini saya mencantumkan semua daftar pustakanya dari tadi ya, baju adat, terus tarian adat, rumah beo kayak gimana, terus ini adalah musik yang dipakai, kemudian rumah tradisional Sasadu yang tadi, dan juga ada dari buku-buku juga. Dan ini semua diambil untuk khususnya untuk kelas tinggi ya, bisa kelas 4, 5, dan 6. Ya, jadi saya ambil dari bahan ajar atau guru yang sesuai dengan pengetahuan mereka. Oke, jadi begitu saja untuk media interaktif pembelajaran berbasis virtual reality. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua peserta didik dan juga buat para penonton yang ada di rumah. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada Himpunan Mahasiswa PGSD, STKIP, PGRI Bangkalan yang telah menyediakan atau memberikan kesempatan untuk lomba video pembelajaran berbasis interaktif ya. Oke, saya akhirin dan terima kasih.